Hello, hello. Welcome to podcast Waktunya Bergurau, berburu dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar, and I will be your host for this podcast. Okay guys, welcome to the first episode of this podcast. Terima kasih sudah mampir ke podcast Waktunya Bergurau. Jadi sesuai dengan title dari podcast ini, intinya podcast ini sebenarnya cuma ngobrol-ngobrol santai, tapi kita pengen sharing juga insight-insight dari teman-teman gue yang pernah berpengalaman menjadi anak rantau. Dan mereka pernah tinggal di luar negeri, mereka pernah kerja, mereka pernah kuliah di luar negeri. Nah, konsepnya sih kita coba biasalah, ngobrol-ngobrol biasa. Nah, untuk episode pertama ini, gue invite teman-teman gue. Dua orang ini adalah teman gue, sebenarnya kita satu kantor. Tapi yang satu akhirnya harus pisah, nggak satu kantor. Dan mereka berdua pernah kuliah di negeri seberang. Jadi kalau lagi pandemi gini kita pengennya sih mikirin traveling. Kita mulai dengan yang nggak jauh-jauh lah ya, pokoknya negeri seberang yaitu di Singapura. Jadi sekarang kita punya Aryoko Wibowo. Halo. Halo. Dan Wina Indiarto. Halo. Hai. So, Wina sama Aryo itu pernah kuliah di NUS, Singapura. Dan bahkan mereka berdua itu tuh baru tahu kalau mereka satu alma mater setelah gue invite ke podcast ini, ya kan guys? Iya, kira-kira gitu lah. Ya, Bola mungkin bisa bercerita ngambil jurusan apa di Singapura? Jadi gue mau panggil Bola apa Aryo? Oh iya benar, maaf. Gue selalu manggilnya sih Bola. Jadi terbiasa Bola aja deh Bol untuk di podcast. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Jurusan ya? Iya. Gue dulu ngambil jurusan itu manajemen of teknologi di NUS. Dia itu undernya di faculty-nya engineering sih. Nah, alasannya gue ngambil itu waktu itu sebenarnya karena ya background-nya engineering. Sebelumnya gue kan teknik elektro, mencari yang kira-kira bisa agak crossing selain engineering. Di mana gue ngambil jurusan itu sih. Oke, jadi combine bisnis sama technical background ya, Bol ya? Iya, kira-kira gitu. Oke, kalau Wina? Kalau gue ngambil jurusannya itu hukum, jadi program gue itu Corporate and Financial Services Law. Kenapa gue ambil? Well, S1 gue sebenarnya juga udah hukum, dan kalau udah hukum itu kan pretty much mentok. Pilihan lo ke depannya nggak terlalu banyak. Gue waktu S1 itu gue agak-agak salah arah, karena gue ngambilnya hukum internasional. Awalnya gue pengennya jadi diplomat, tapi nggak lulus tes Deplu, akhirnya gue malah masuk corporate, dan gue nggak punya background corporate at all. Karena itu gue langsung banting setir, S2-nya gue lebih milih untuk ya sudah gue ngambil corporate and financial services aja. Interesting. So actually, when we guys graduated from your master degree, 9 tahun lalu, 10 tahun, enggak ya, kelamaan ya kalau 10 tahun. Kalau gue sih 8 tahun, berarti udah lama sih. 8 tahun 2012 ya? 2012 gue lulusnya. Ya. Oke, kalau Wina? Lulus dari NUS. Iya. 6 tahun yang lalu. Wow, berarti udah lumayan ya. Tapi sebenarnya, why Singapore gitu? Kenapa Singapore out of so many countries in this world? Mungkin Bola bisa cerita? Oke. Sebenarnya waktu itu gue daftar ada beberapa sih. Konsiderasinya memang kan gue ngecek dulu nih jurusan ini kira-kira ada di mana aja sih. Karena kan gue udah maunya nyari jurusan dulu awalnya kan.
nyari yang gimana gue bisa crossing dari engineering biar agak ada bisnisnya lah, jadi gue ngambilnya teknologi itu. Nah waktu itu emang gue daftar ada di Belanda sama di Singapura. Nah akhirnya gue pilih Singapura jujur aja karena yang gue dapat biaya pembiayaan itu dari yang di Singapura, kalau di Belanda gue nggak ada. Nah Oh iya, itu Singapura scholarship sendiri ya, kan, Bol ya? ya betul scholarship waktu itu. Okay. Dan memang kan gue milih juga NUS kan juga sebenarnya kalau dari peningkat kan juga masih oke lah, dan dia juga nggak jauh dari sini juga. Oke. Scholarship-nya dari university atau dari government Singapura? Scholarship-nya ini dari university-nya langsung sih, di NUS-nya. Jadi di NUS itu dia ada scholarship yang bisa gue apply setelah gue diterima di jurusannya. Dan scholarship itu emang spesifik untuk student dari negara ASEAN sih. Oke. Nice. Kalau Wina, kenapa Win? Singapura. Apakah biar nggak jauh-jauh banget dari Indonesia? Kalau gue lebih kenapa milih Singapurnya itu, first of all, gue orangnya terlalu gue orangnya cemasan. Jadi gue menghindari kondisi di mana gue nggak bisa belajar karena gue kesulitan dengan adjusting to environment sekitar gue kan. So, pikir-pikir lagi matang-matang, dan konklusi gue adalah waktu itu, ya kalau di Singapura environment itu kan nggak beda jauh sama Jakarta. Gue nggak pikir gimana adjusting ke winter, terus time zone sama rumah juga nggak beda jauh, dan ya orang-orangnya juga ya nggak akan sebeda jauh itu, or so I thought. Jadi gue pikir oh ya udah, dan Singapura quality of study-nya kan juga ya cukup terkenal lah ya, dan untuk dunia hukum juga karena sistem hukumnya adalah sistem hukum Inggris, gue pikir ya ini tuh buat gue udah all in package banget, environment-nya nyaman, gue bisa belajar sistem hukum baru, terus rankingnya kampusnya juga bagus, so why not? Oke. Kalau financing, scholarship juga atau on your own, Win? Definitely bukan scholarship, karena IPK gue terlalu pas-pasan untuk dapat scholarship. Gue jujur aja. Jadi gue tadinya gue udah nyiapin untuk self-financing. Jadi nabung, dan tapi somehow waktu gue dikontak sama panitianya penerimaan dari NUS, itu awalnya gue ditanyain kayak, lo bersedia nggak kalau data lo kita kasih ke komite scholarship? Dan di situ gue tahu ternyata kampus tuh coba apply scholarship untuk gue, walaupun gue nggak apply. Tapi Indian akhirnya gue dapetnya itu hanya subsidi dari pemerintah. Oke, so jadi partly gitu ya? Ya, subsidi, ya lumayan sih. Itu ngebantu banget. Oke dong ya. Maksudnya nggak full dari self-financing gitu kan? Yes. Oke, nice. Sekarang kalau misalnya kalian kan masuk ke NUS, yang mana itu adalah top university in Singapore ya. Persiapannya gimana sih dulu tuh? Kayak mulai dari nyari sekolahnya, kan pasti ada beberapa sekolah lah ya, mungkin di Singapura juga, atau ya kayak Bola tadi kan di Belanda. Terus nyari tempat tinggalnya, belum ngurus izin tinggal. Dulu gue juga sempat di Singapura, tapi buat kerja gitu. Dan itu tuh kayak 3 bulan sebelumnya gue udah pusing sendiri gitu. Nah, apalagi lo buat kuliah gitu kan. Gimana tuh? Wina mungkin bisa cerita? Kalau preparation gue, mungkin kalau pas apply-nya itu sih nggak terlalu hektik ya, karena kan yang penting itu referensi dari dosen atau dari supervisor di dunia kerja. Sama yang penting itu nilai bahasa Inggris lo. Jadi lo bisa apply either pakai TOEFL atau IELTS. Gue waktu itu langsung nekat aja gue ngambil tes TOEFL. Tapi itu kalau menurut gue sih bahasa Inggris bener-bener harus di-prepare banget. Bukan karena
untuk daily conversationsnya sih enggak, karena ujung-ujungnya everybody speaks English juga kan. Iya, uncle. Iya, I mean everybody talk like this ya. Iya. Dan masalahnya di dunia akademia itu bener-bener kepake banget, apalagi seperti di jurusan gue gitu kan. Gue harus bikin case study dari kasus-kasus yang dari zaman tahun kapan tahu, gue harus bikin resume dari putusan-putusan pengadilan dari tahun 1890-an, 1930-an. Jadi comprehension-nya itu harus benar-benar udah dapat banget, dan menurut gue good English itu tuh benar-benar harus di-prepare banget sih. Oke. Tapi berarti kalau buat Singapura tuh TOEFL atau IELTS? TOEFL. Kalau waktu gue daftar NUS itu dua-duanya diterima. Oh, oke. So it depends on whichever you choose. Yeah, nah, yang untuk applying juga, yang juga harus disiapin itu menurut gue sih kesabaran ya. Karena gue itu practically gue apply bulan November, dan gue nggak dapet kabar apapun dari NUS sampai bulan April, akhir April. Wow. Dan mulai sekolah itu September? Mulai sekolah bulan Juli. Oh, wow. Oke. Exactly. Jadi untuk begitu gue akhirnya dapat kabar April, itu udah akhir kayak 25-an April, dikasih tahu, oke, tolong siapin semuanya, kita mulai kuliah 27 Juli. I was like, oke, gue punya 3 bulan untuk memulai hidup baru. Oke. Wow. Kurang lebih. Jadi 3 bulan itu lo nyari dari Jakarta aja gitu? Apa kayak tempat tinggal, kayak gitu semua? Kalau untuk waktu tempat tinggal, jadi gue sempat bulan Mei-nya gue ke Singapura. Ya, lah ya, cari-cari kan ala-ala. Tapi itu juga ternyata nggak semudah itu kan, karena untuk kayak misalkan lo mau carinya apartemen atau gimana, itu tuh harus lo bikin appointment untuk viewing, segala rupa. Iya. Nggak semudah itu. Menurut gue sih, lebih mending lo coba, kalau emang bisa, lo coba apply untuk asrama aja. Oh iya, betul. Gue dapet jatah untuk asrama. Tapi gue dapet jatah asramanya itu baru dikonfirm 2 minggu sebelum keberangkatan gue. Wow. Kenapa mereka mepeters banget ya? Yes, exactly. Dan gue baru dapet approval untuk visa gue itu sekitar 3 minggu sebelum gue berangkat. Wah, itu kayak jantungan gak sih nungguinnya? Itu tuh the longest sprint I've ever been in my whole life, Nin. Ampun. Maksudnya kayak lo dalam waktu, kalau misalnya visa gak keluar, lo gak bisa berangkat gitu kan? Yes, dan angkatan gue ada juga, bukan anak Indonesia sih, tapi ada beberapa yang visanya nggak keluar, jadi mereka nggak bisa jadi kuliah. Oke. Berarti ya alhamdulillah walaupun mepet tetap keluar ya. Intinya kita harus tetap bersyukur. Betul. Oke, kalau bola gimana, Bol? Preparation-nya berapa lama? Sama mepeters juga atau gimana nih? Gue lupa sih sebenarnya, ini udah 8 tahun yang lalu. Seingat gue. Ini udah lama banget. Enggak, ya kurang lebih sama sih sama Wina tadi bilang. Yang penting itu kalau seingat gue, NUS itu yang penting kan bahasa Inggrisnya. Dia kayak GMAT itu dia nggak terlalu butuh, kecuali kalau emang jurusan yang label MBA. Kebetulan jurusan gue emang nggak pakai nih. Jadi gue waktu itu submitnya itu TOEFL, terus sama rekomendasi dari rekan kerja ya, bener rekan kerja sama bos gitu-gitu. Karena kan dia emang require ada pengalaman kerja seingat gue untuk yang jurusan ini ya. Oke. Terus kalau mungkin agak beda sama Wina. Kalau di jurusan gue itu, gue ngerasa bahasa Inggris itu penting sih untuk ngerti materi kuliah, mungkin materi kuliah di secara textbook atau misalnya materi slide-nya itu semua dalam bahasa Inggris yang bagus itu yang benar gitu kan. Cuma gue jujur struggling banget tuh 2 minggu 3 minggu pertama ngedengerin semua dosen ngomong karena ngomongnya Singlish tadi. Kebayang sih gue. Gitu. Itu pasti gitu, struggling banget buat ngertiin anti atau angka-angka. Ntar lu ini ngomong apa ya tadi ya, gitu. Jadi gue harus bener-bener
Karena gue sama sekali, ya gue ke Singapura sebelumnya juga paling berapa kali doang juga nggak gitu ngikutin lah. Nggak bisa mengikuti dengan baik cara ngomong mereka lah ya. Dan terlebih lagi setelah di jurusan gue ini banyak kan emang kan tugas kelompok kan. Jadi banyak proyek-proyek kelompok. Nah itu kan ketemunya dari beberapa negara lainnya, masih international student juga dan banyak Singaporean juga kan. Itu juga kan bahasa Inggrisnya ya ujung-ujungnya yang lu pakai adalah yang penting kita saling ngerti ngomongin apa lah gitu. Nggak harus yang benar-benar bagus karena juga banyak kan student juga kayaknya pas jurusan gue itu banyak dari Asia sih lebih banyak dibandingin kalau dari Eropa atau dari Amerika ya. Kayak gitu banyak. Terus persiapan kalau gue juga nggak ingat waktu itu penerimaan itu kapan, tapi seingat gue mungkin di April itu juga. Emang waktu kita apply ya udah tunggu aja lah, nothing tulus aja. Ntar kita tunggu kalau ada kabar gitu aja kan. Itu April dan memang waktu itu karena gue tidak ada funding, jadi gue nunggu lagi. Jadi saat kita apply, kita udah bilang kita mau minta dimasukin di scholarship. Nanti setelah dia penerimaan, dia ngasih tahu penerimaan dulu, oke lu diterima. Terus habis itu dia akan proses lagi lebih lanjut untuk si scholarship-nya. Seingat gue sih, gue baru dapat kabar untuk scholarship-nya itu mungkin sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan sebelum sih seingat gue. Jadi emang udah kayak gue udah lupa juga. Waktu itu kan yang di Belanda juga terima, tapi gue nggak dapet si scholarship-nya. Tiba-tiba yang NUS ngabarin, oke, lu dapet scholarship-nya. Dan itu baru gue mulai ngurus dan lain-lain. Cuma karena tadi kalau untuk visa terus ke tempat tinggal kayak gitu-gitu, karena gue scholarship, jadi gue bisa langsung jadi gue langsung kayak dikenalin sama staffnya si jurusan ini yang di Singapura. Nah, jadi gue bisa kontak, bisa nanya-nanya gimana nih anaknya nih, gue urusan-urusan ini apa yang perlu gue siapin, itu gue bisa ngobrol sama dia, termasuk si tempat tinggal. Nah, tempat tinggal waktu itu karena NUS tuh bener-bener baru ngebuka, seingat gue sih tahun itu ya, University Town, yang di tahun itu di sampingnya kampus, itu bener-bener ada beberapa gedung baru yang memang masih kosong. Seingat gue tuh kalau nggak salah ada 4 tower itu khusus mereka satu, sedangkan ada 2 tower tuh khusus untuk graduate student, berarti kan untuk yang S2 dan S3. Nah, memang prioritasnya itu waktu itu dibilang sebenarnya diprioritaskan untuk si mahasiswa S3. Tapi karena masih baru, masih kosong, gue disarankan untuk apply juga. Berarti kayak dorm gitu juga dong ya, Bol? Betul, kayak dorm. Kayak dorm dan itu bener-bener di samping kampus lah. Jadi ya bisa naik bus internal kampus dari si tempat tinggalnya ke tempat kuliah. Gitu. Bener-bener cuma nyebrang tol doang gitu gue sih. NUS tuh di mana sih? Kok gue juga lupa ya. Di Singapura? Cambridge. Gue tuh di Cambridge kampus ya. Kalau Wina kayaknya beda deh. Bola kan di kampusnya di kampus utama di Cambridge. Betul. Botanic Gardens, bener-bener di enclosure-nya Botanic Gardens-nya. Dia lebih di kota ya lu ya? Gue di kebun tepatnya, Bol. Tapi Cambridge lebih di pinggiran kota sebenarnya kalau buat yang orang liburan ke Singapura pasti nggak pernah nyampe sana gue rasa. Iya sih. MRT station-nya apa, Bol? MRT station sebenarnya kalau sekarang udah ada MRT station Cambridge, tapi zaman gue itu terdekat itu Clementi. Clementi. Antara Clementi sama Bonavista. Ya. Oke. Ijo tuh kalau nggak salah lainnya. Hijau, ya betul hijau. Oke. Terus, sorry Win, karena lo ngomong tengah hutan, gue jadi penasaran. Botanic Garden kan ada sih yang, tempat anggrek-anggrek gitu. Nah, sekolah NUS-nya lo tuh di mana berarti? Sebenarnya kalau naik bus itu, kampus gue entrance-nya 1 bus station sebelum MRT. Kalaupun lo keluar dari MRT Botanic Garden, dan lo masuk ke Botanic Garden-nya, itu ada kayak jalan lurus aja. Kemudian dia tuh jadi kalau lo jadi misalnya di Botanic Garden itu yang ada danau-danau yang suka ada
entoknya nyanyi. itu kan. Iya, iya. Dari situ lo bener-bener bisa ngelihat towernya Nus. Lo tinggal jalan nyebrang Botanic Garden aja. Oh my God. Dan sampai sekarang tuh masih di sana kampusnya? Masih banget. Wow. Jurusan apa aja yang sana ya, Win ya? Gue banget lupa. Ada di Botanic Gardens itu yang fakultasnya untuk public policy sama law. Udah, cuma. Oke. Berarti hanya 2 tower gitu. Maksudnya emang nggak terlalu banyak, tapi mungkin entahlah kenapa mereka mendapatkan ilham apa bikin di tengah hutan gitu ya. Yes. Jadi waktu gue pertama kali keterima di Singapura dan gue survei, gue ke sana dan gue agak kaget juga karena gue baru ngeh kan kalau kampus gue di Botanic Garden. Oh, jadi awalnya lu nggak ngeh kalau misalnya di Botanic Garden sih lokasi kampus lu itu? Lu Exactly. mikirnya di yang Clementi yang tadi Bola bilang itu di... Exactly. Oke. Jadi gue ke sana, gue agak bengong juga. Kenapa? Karena S1 gue kan di UI. Gue di UI Depok. Hutan juga ya, Bo? Pikiran pertama gue kayak, oke, gue keluar hutan, gue masuk kebun sekarang. Oke, baiklah. Kita udah ngomongin lokasi tempat tinggal, udah ngomongin sekolahnya itu sebenarnya lokasinya ada di mana. Sekarang mungkin apa ya? Kan kalian tuh udah pindah tuh kan waktu itu. Apalagi mepet semuanya gitu. Tadi kan Wina bilang 3,5 minggu, Bola juga 1,5 bulan sebelum pindahan. Gue penasaran, gimana sih kalian memanage ke keluarga kalian gitu? Ya keluarga, teman-teman, pokoknya semua lah yang ditinggalin di Indo gitu kan. Karena gue kebayang banget sih pas mau pindah tuh pasti lo ngerasa kayak wah excited banget nih, gue mau memulai kehidupan baru gitu kan. Tapi on the other side lo harus ninggalin orang tua lo harus ninggalin keluarga lo kayak gitu. Itu gimana tuh? Apakah ada sedikit jangan pindah, atau orang tua lo tetap ya udahlah nggak apa-apa, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Gimana tuh? Mungkin Bola bisa cerita? Kayak gue, kalau gue sih jujur orang tua gue lebih setuju waktu itu gue apply-nya di Singapura sih dibandingin di Belanda. Ya karena mungkin lebih deket juga lah kan, juga kalau misalnya ada sesuatu, ada apa-apa harus balik atau misalnya ada yang mau ke sana kan juga lebih enak ya. Jadi nggak terlalu ada masalah sih waktu gue di Singapura ya, jadi oke aja. Dan karena ngerasa deket juga, mungkin kayak gue pergi ke Singapura aja tuh juga ya udah cuma diantar biasa aja. Bahkan inget gue bahkan diantar ke airport cuma turun doang, habis itu pergi lagi orang tua gue, ya udah gitu, nggak pakai nungguin sampai gue terbang juga gitu. Nggak pakai juga karena juga sebenarnya ya udahlah, paling juga ini juga nggak jauh. Dan memang saat itu juga ya untuk balik ke Jakarta ya masih gampang banget lah, penerbangan juga cuma sejam lebih dikit doang. Tapi lo sering balik dulu? Tiket juga cukup sering sih kalau gue ya. Karena kan dalam 1 semester nih pasti minimal ada break di tengah-tengah. Dan gue juga ambil kuliah sih, gue itu jadwal gue tuh Selasa sampai Sabtu lah. Jadi gue ada kayak Minggu Senin tuh gue masih kosong. Nah kalau Minggu Senin kosong itu kan juga sebenarnya kalau gue mau cari flight juga agak lumayan lah, harganya nggak terlalu mahal, dan waktu itu juga ada Lion Air kan. Iya, tinggal hunting tiket ya. Betul, PP itu gue kayak cuma di bawah 1 juta kok. Wow, tapi lu itu belinya jauh-jauh hari kan? Iya sih, benar jauh. Ya paling sebulan sebelumnya. Oke. Jadi keluarga biasa aja gitu, maksudnya nggak ya udah oke, berangkat. Ya biasa aja sih. Kalau teman-teman, kita kayak nggak sempet farewell juga ya? Iya, kayaknya gue juga lupa soal itu. Udah berangkat duluan apa gue berangkat duluan ya, gue lupa. Kalau nggak salah sih lo duluan sih, Bol. Karena gue itu berangkat 2011 September baru berangkat ke Belanda. Iya. Kalau lo kan berarti kayak Juli gitu ya? Iya, Juli itu udah mulai. Kalau nggak salah itu mulainya emang pas mau kemerdekaannya dia deh. Gue lupa. Oke. Oke, kalau Wina gimana, Win? Apalagi lo anak cewek gitu kan. Satu-satunya pasti orang tua
agak berat tuh? Atau bahkan malah, yaudah, nggak apa-apa, kayak gitu? Actually, bokap nyokap gue waktu tahu gue keterima di Singapura, mereka kayak lebih excited daripada gue. Oh wow, karena Iya, mereka jadi ada alasan buat jalan-jalan ke sana kali ya, jadi semangat. jadi selama pindahan tadinya itu waktu di day pindahannya, tadi gue pikir ya udah gue cuma mau berangkat, gue akan berangkat sendiri dan gue akan bawa barang-barang gue sendiri supaya gue nggak overpack juga kan. I mean, juga gue masuk asrama. Tapi ya mungkin itu kali ya karena gue anak tunggal dan gue sendirian, terus bokap nyokap gue yang kayak nggak apa-apa kita ikut aja, kita bantu kamu bawa barang. Wow. Nggak juga. Jadi pada terjadi yang eksekusinya adalah selama gue beberes di kos-kosan, bokap nyokap gue jalan-jalan. Oh, tapi pas lo pindah ke sana, orang tua ikut gitu? Mereka ikut, mereka Oh, ya bantu-bantu lah bawa-bawa barang, dan asrama gue kan bentuknya rumah. Jadi Oh. mereka ya kita making sure aja deh tempat kos kamu nih aman, beres, semua segala rupa, oke. Tapi bentar begitu gue ada waktu gue ke kampus dikit, gue ngurus apa, terus mereka langsung, ya udah, mereka jalan-jalan sendiri. Terus begitu saatnya mereka pulang, mereka bahkan tidak mau gue anterin ke airport. Mereka bilang, udah nggak usah, udah kamu balik aja ke asrama sana, udah papa mama udah tahu kok caranya ke airport, nyampe kok. Oh, oke, bye. Wow, tapi mereka di sana seminggu gitu lah ya pas lagi baru pindahan. Waktu pindahan 2 minggu, karena gue pindah itu sebelum asrama gue bisa mulai ditempatin. Iya. Jadi sempat mampir dulu lah sama mereka. Jadi, Dan gue juga karena gue jadi kayak setiap kali gue kepikir pengen pulang apa gimana, gue cerita dan mereka tuh yang kayak jangan kamu yang pulang, udah kita aja yang kesana. jadi lebih sering orang tua ke sana selama lo tinggal 9 bulan di Singapura? Gue selama di Singapura itu gue cuma balik kalau semester udah kelar. That's it. Oh, oke. Wah, berarti cuman 2 kali dong? Iya. Dalam 9 bulan? Jadi gue total itu setahun karena gue ditambah magang kan. Oh iya. Gue cuma balik pada saat break semester and then setelah gue lulus. That's it. Wow, gue nggak bisa sih. Gue lebih kayak bola waktu itu. Kerjanya cuma hunting tiket, udah pengen pulang mulu. Kalau weekend tuh udah kayak, aduh, mana nih tiket. Aduh, ya oke, kalau gitu. Sekarang mungkin kalian bisa cerita tentang, ya apa ya, it's been a while memang, itu kayak udah 9 tahun, 8 tahun yang lalu. Tapi apa sih unforgettable moment kalian selama 1 tahun di Singapura tuh? Ada cerita lucu atau cerita sedih, tiba-tiba putus gitu misalnya. Atau cerita aneh, gimana tuh? Mungkin Bola bisa cerita juga. Apa ya, cerita apa ya? Atau Wina mungkin duluan. Udah dulu aja juga. Kalau gue, memories gue gimana ya? Gue sih cuma ngerasa NUS Law itu tuh kayak antara unpredictable sama apa ya, tapi dibilang unpredictable juga sebenarnya gue somewhat expecting juga gitu. Jadi dari awal aja tuh udah kayak semua yang gue pikirin di kepala gue tuh kayak mendadak salah. Jadi kayak pas gue mulai ospek nih, gue mulai orientation, ya gue kan berangkat tuh kayak dengan sangat optimisnya gue berpikir, oh oke, akan ada anak-anak Indonesia yang lain. Pasti ntar bisa lah, adalah teman belajar, apalah segala rupa. Lo and behold, ternyata waktu di tahun itu gue satu-satunya orang Indonesia di kampus Botanic Garden. Wow, astaga. Untuk gue doang satu-satunya. Dan bahkan dekan gue sampai nanya, kenapa cuma kamu doang anak Indonesianya? Gue juga kayak nggak tahu, kenapa kamu ngambilnya cuma saya? Itu agak aneh. Tapi bener juga sih. itu kan aneh. Jadi kayak sama-sama bingung semua. Untungnya anak-anak public policy waktu di tahun gue masuk itu lumayan banyak yang dari Indonesia.
Jadi gue Oke. kayak apa ya, kayak diadopsi lah ya sama mereka di asrama. Jadi walaupun gue di kampus gue nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, at least gue di asrama bisa. Dan kalau memoriesnya sebenarnya gue agak-agak jadi love hate relationship itu sama Botanic Gardens-nya sendiri sih, Nin. Di satu sisi, Kenapa tuh? kalau abis sholat subuh, kayak gue sebelum sarapan apa segala rupa, jadi gue sholat subuh, begitu gue selesai, gue tinggal nyebrang aja, itu sudah Botanic Garden. Terus kayak gue Oh, mau oke. jogging, itu kayak ya udah bebas banget kan. Dan Berarti dorm lo tuh seberangnya si Botanic Garden? berang banget. Ah, oke, 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 Tapi oke. di satu sisi, gue ada kuliah yang jadi di semester semester terakhir itu gue ada satu kelas yang gue keluar baru selesainya itu jam 10 malam. Astaga. Dan jam 10 malam itu kalau gue keluar lewat entrance kampus, lewat jalan raya, itu jalannya jadi lebih jauh. Jadi memang yang paling dekat adalah nyebrang Botanic Garden. Tapi apparently Botanic Garden itu kalau malam hari, it's like a different universe. Kenapa? Kalau siang gitu kan lo ngeliatnya kan kayaknya oh indah banget, isinya banyak bunga, terus kayak binatangnya palingnya angsa, apalah gitu kan. Begitu lo pulang, malam, lo udah capek, lo bawa laptop berat dengan segala material bacaan lo, and then lo nyebrang 350 meter, lo yang namanya nggak sengaja keinjek kodok, lo Oh my kesandung God. bawak, itu tuh kejadian. Emang nggak ada lampu si Botanic Garden itu kalau malam-malam? Ada lampu, dan ya penerangannya sih bagus. Ah, Dan oke. aman, security itu ada, tapi ya nggak nggak menjadikan binatang-binatang itu juga jadi nggak kemana-mana juga kan. Iya, secara itu benar-benar di hutan ya, kebun lah lebih tepatnya ya, Bo. Exactly. Jadi itu Oke. step-stepnya sih, itu challenging banget. Iya, kebayang sih gue. Kebayang. Oke, kalau bola gimana, Bol? Udah kepikiran unforgettable moment lo selama di Singapura? Momen gue apa ya? Ini sih mungkin gue jujur pas berangkat ke sana gue nggak mungkin karena ini gue tadinya apply-nya kayak pilihan yang bukan utamanya gue, jadi gue nggak begitu tahu tentang jurusan ini sebenarnya mahasiswanya kayak gimana sih. Nah, gue baru tahu setelah gue ke sana, oh ternyata jurusan ini tuh banyakan banget anak part time. Ah, Jadi ya. jadi kelasnya itu dibuatnya justru bukan di siang tapi malam. Jadi karena lebih banyak part time, jadi kita kuliah itu semuanya malam. Jadi kita kuliah mulai sekitar jam 6 ke jam 9 sih gue. Astaga. Berarti dari pagi sampai jam 6 jalan-jalan lah ya di Orchard. Ya enggak juga sebenarnya. Nama juga Banyak mahasiswa duitnya tugas. juga gak banyak. Ya paling ngerjain tugas, makanya jadi kebalikan jadi kayak gitu kan. Iya. Uh, ya ya itu sih kadang gue kayak mahasiswa full time itu pun juga jurusan gue tuh nggak ada orang Indonesia sih. Yang full time itu banyakan tuh malah dari Cina. Jadi gue juga nggak begitu banyak temen yang bisa belajar bareng dan lain-lain juga, dan rata-rata juga mereka tinggalnya nggak di asrama. Di asrama tadi itu banyak kan memang sebenarnya banyak anak S1 sama anak S3. Nah jadi ya di situ sih yang kayak gue oke, ternyata kebalik nih jam-jam hidup gue, karena siang gue nggak ngapa-ngapain, justru gue malam doang kan jadinya. Iya. Ya. Berasa banget ya. Ngerasain homesick nggak sih? Kalau Iya, misalkan nah di situ kayak gitu. baru, iya benar, kayak gitu tuh baru gue ngerasa kayak homesick banget. Tapi emang sebenarnya untungnya di asrama itu gue kan satu apartemen itu kayak ada 4 kamar kan. Nah, berdua itu tata Indonesia, jadi gue sama satu lagi. Tapi dia tuh anak S3 sih sebenarnya. Nah kalau S3 ini ya gue juga siang juga tetap nggak bisa ngobrol sama dia, karena kan siang pun dia harus di kampus sebenarnya. Dan malam ada kemungkinan dia ada kuliah juga sama. Jadi gue waktu itu ya bisa dibilang kayak oke, gue sendirian banget nih, kayak beneran exploring ya Singapura sendirian, kuliah juga kayaknya belajar juga kalau udah mau ujian juga pasti sendirian, kecuali kalau misalnya kelompok ya paling baru akhir-akhir lah kalau udah banyak temen, lu udah
kenal, nah mungkin lo akhirnya belajar bareng, nah, bisa belajar bareng sama temen-temen lo, tapi banyakan juga akhirnya gue making friends-nya juga sama anak part time. Jadi hari Senin sampai Jumat juga gue nggak belajar sama mereka, kemudian gue akan belajar sama mereka tuh di Sabtu atau Minggu. Gitu sih yang ya itu bener-bener. Tapi terus sama satu hal yang gue inget, ternyata gue di Singapura tuh gue ya kayak maksudnya gue ngerasain beda banget sama di Indonesia lah, maksudnya di sana tuh kayak rapi, teratur gitu secara kotanya, secara kampusnya gitu rapi. Terus gue juga kebetulan di asrama yang benar-benar masih baru. Ya gue nyaman banget sih sebenarnya, nyaman banget di sana, cuma kayak lu nggak ada banyak temen juga buat barengan sih sebenarnya, tapi enak sih sebenarnya, nyaman juga. Oke. Tapi lu waktu kayak lagi sendirian gitu dan ngerasa homesick, apa yang lo lakuin waktu itu? Apa lo langsung video call sama orang tua atau langsung nelponin geng biasa atau gimana? Enggak juga sih, cuma paling ya kalau ngobrol waktu zaman itu ya paling ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ya teman-teman dulu kuliah satu kan paling kan. Terus sama menunggu saat kayak ada yang gue kapan nih mau ke Singapura mampir. Nah saat kayak gitu yang paling gue baru excited tuh. Jadi oke, gue atur jadwal gue supaya gue bisa ketemuan kalian gitu atau gimana. Jadi akhirnya itulah saat gue datang ke kota itu yang maksud gue adalah orang Indonesia kalau ke Singapura tuh cuma di situ doang, sebenarnya nggak pernah keluar dari situ. Justru kalau tinggal tuh malah jauh. Jarang ya ke Orchard. Jarang banget menurut gue, jarang banget gue kesana, jarang banget ke tengah kota. Kalau nggak emang gue menemuin siapa yang lagi main ke Singapura, ya pasti gue baru kesana tuh kalau nungguin orang-orang itulah. Kalau buat gue ya itu ya kalau kita mah kejauhan sih kalau menurut gue ya. Oke. Kalau Winda gimana, Win? Dulu lu sempat homesick nggak sih di sana? Pasti sih. Atau enggak? Gue ngerasa itu jadwal belajar gue terlalu hektik untuk gue bisa homesick. Wah, karena ini ya murid teladan ya. Bukan murid teladan, tapi load belajarnya itu emang agak-agak gila. Jadi waktu itu di fakultas gue itu sampai dibilangnya NUS itu tuh kepanjangannya no use studying, karena nggak guna juga, lo nggak akan ngerti apa-apa juga. Nah, gue sih nggak terlalu homesick. Kenapa? Ya gue cukup sering kontak lah ya sama bokap nyokap, sama teman-teman gue, dan sama kayak bola. Begitu ada yang datang ke Singapura, gue sebisa mungkin ya ketemu lah untuk refreshing juga. Nah, di situ kesempatan gue. Dan thankfully kan Botanic Garden itu lumayan deket dari Orchard, sekali naik bus aja. Jadi cukup aksesibel lah. Cuma ya ujung-ujungnya begitu setelah lewat kayak 3 bulan, 4 bulan, gue malah sebisa mungkin kalau nggak perlu ke Orchard tuh gue nggak mau banget ke Orchard. Kenapa, Win? Entah kenapa gue ngerasa itu malah kayak nggak nyaman banget. Jadi kalau misalkan ada teman-teman gue yang datang, gue lagi ke Singapura nih, oh oke, lo mau ketemu di mana? Kalau bisa jangan di Orchard ya, gue malah lebih prefernya lebih ke tengah lagi, atau sekalian gue bawa ke sekitaran Bukit Timah. Wow, jauh banget sampai ke Bukit Timah. Tapi kan kalau dari ngajakin orang ke Bukit Timah masih mending daripada ngajakin orang ke arah Clementi. Ya, betul sih. Aduh, ya ampun. Oke, guys. Gue kebayang sih, gue juga dulu kalau misalnya homesick tuh kayak pengen aja ke Orchard, karena beda sih antara lo liburan ke Singapura sama lo tinggal di Singapura tuh rasanya beda banget. Nggak tahu sih, gue ngerasa kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue homesick, gue datang ke Orchard karena gue ngerasa kayak, oh gue lagi liburan, tapi sebenarnya gue nggak liburan, gue lagi tinggal di sana. Musik yang gue rasain itu adalah hanya in terms of makanan. Sorry to say, makanan Indonesia tuh nggak ada yang ngebedain sama sekali. Ya, benar. Itu benar-benar nggak ada duanya. Dan gue pernah sampai kejadiannya itu, separah-parahnya gue homesick adalah gue lagi ujian 24 jam di hari Minggu. Di tengah-tengah exam itu, ya mungkin karena gue juga udah kurang istirahat, gue kurang minum, gue udah kurang waras juga.
Gue jam 2 pagi itu gue sampai nangis. Hanya Ya. karena tiba-tiba gue ngipon telepon. Hah? Bisa gue ngerasa This is it sih, Win. Kalau sempat nyari di Haja Maimunah nggak aja ada telepon. Oh iya bener. Di Maimunah ada tuh biasanya kue-kue Melayu. parah. Jadi akhirnya pakai setiap kali bokap nyokap gue datang, mereka nanya mau dibawainnya apa. Pasti gue mintanya makanan terus. Iya, pasti sih. Tapi gue setuju juga sih kalau makanan tuh memang melidah kita kali ya, mungkin sebenarnya juga makanan kayak Indonesia di sana ada sih selalu di setiap food court stall Indonesian food, tapi begitu lo rasain Rasanya beda jauh gitu. Hambar ya, rasanya Ayamnya hambar pun ya. yang gede-gede banget kayak gitu. Iya benar. Tapi padahal restoran Padang juga banyak kan? banyak sih sebenarnya. Tapi untungnya sebenarnya setelah udah agak lama sih gue akhirnya nanya-nanya sih sama orang-orang yang tinggal di sana, memang kan ada yang memang udah kerja di sana. Kan waktu gue kenal juga beberapa orang yang alumni TB. Nah iya, jadi akhirnya gue nambah sih pengetahuan gue. Oh ternyata makan di situ tuh enak. Mungkin lidah lu lebih cocok kayak gitu-gitu kan. Kayak Haja Maimunah tuh sebenarnya itu Indonesian Melayu lah menurut gue. Rasanya masih bisa lah mengobati rasa lu pengen makan makanan Indonesia. Terus akhirnya juga gue mulai ngerasain enaknya laksa tuh, ada juga yang gue suka di mana gitu. Kayak direkomendasikan sama temen orang Indonesia juga sih ujung-ujungnya. Tapi emang semua tuh beda sih menurut gue. Kayak Indomie yang di Singapura itu rasanya beda sama Indomie bawa dari Indonesia. Oh tapi dijual ya? Kok lupa deh, dijual ya di sana? Ada. Oke. Di cold storage? Enggak. di Maaf, kita anak fair price pasti kalau mahasiswa. Iya kan, ini cold storage itu terlalu mewah nih. Oke guys, oke, fine, fair price. Yang 24 jam gue juga sering kok ke fair price 24 jam. Iya, NTUC fair price. Iya, benar. Baiklah, kalau begitu sekarang sedikit aja sih, kayak kan lagi pandemi nih kayak gini, kita udah nggak bisa kemana-mana, udah work from home beberapa bulan. Pasti kayak pengen banget kan naik pesawat, even kayak ke Singapura yang cuma 1 jam, 1,5 jam aja tuh pengen banget gitu. Apa sih yang kalian kangenin banget dari Singapura, Win? Mungkin? Kalau gue mungkin yang gue kangen dari Singapura itu apa ya? Freedom to move around sih. Kayak lo kemanapun juga lo bebas, kayak ya udah gitu, kemanapun juga tuh bisa banget pakai public transport, aman. Dan kalau ada orang yang bilang katanya lo nggak mungkin nyasar di Singapura, itu bener banget. Jadi pasti lo tinggal dari bus nyampe sih bener sih. Dan sementok-mentoknya lo cari aja MRT station terdekat, lo nggak mungkin nyasar. Jadi kalau lo nyari, misalnya lo pergi kemanapun juga, itu bener-bener possible banget. Even jalan kaki pun possible. Itu sih yang gue kangen, itu definitely nggak bisa dapat di Jakarta. Dan yang pasti semua loop smartwatch lo itu langsung ini ya, nutup ya. Kalau di Singapura kita jalan mulu kan yang ada. Betul. Udah muter-muter. Udah ngelup ya kalau misalnya di Singapura tuh kayak, dan karena nggak polusi juga kali ya, jadinya pengennya jalan gitu kan di mana-mana. Yes, itu bener banget sih. Oke, kalau lo Bol, apa yang lo kangenin? Apakah es krim uncle? Apa ya? Ya itu sih, saat menurut gue kalau saat kita jadi turis ke sana gitu kan, yang lo lihat tuh sebenarnya cuma sebagian kecil Singapura. Sedangkan saat lo tinggal agak jauh, gue kan kampusnya agak di nanti sebelah barat berarti ya. Itu kayak ternyata Singapura nggak sekecil itu juga sebenarnya. Ada banyak hal selain tempat-tempat tadi yang biasa lo kunjungin kalau lo jadi turis. Dan menurut gue malah tempat yang dikunjungin pas jadi turis itu sebenarnya tempat yang dibuat, jadi kayak nggak autentik Singapura lah menurut gue. Kayak memang ya gitu aja, emang tempat-tempat yang dibuat untuk tourism aja. Nanti kalau misalnya lo mau explore lebih jauh, menurut gue tuh banyak tempat-tempat di Singapura yang lebih menarik, kayak misalnya pasti jalan-jalan yang di taman-tamannya di Singapura menurut gue bagus-bagus ya menurut gue ya. Iya, mereka betul tuh banget. Even mereka tuh padat kalau lihat di tengah kota, tapi di pinggiran tuh mereka masih punya banyak banget hutan. Nah itu yang kayak
oke, gue amazed dengan ini sih sebenarnya, kayak misalnya buat jalan pagi, buat lari pagi atau apa tuh menurut gue Singapura tuh banyak banget tempat lah, jadi kayak banyak public space buat orang sana mau jalan-jalan, mau piknik gitu-gitu. Nah, itu banyak nih, itu yang gue kangenin sih, kayak beda banget sama Jakarta. Memang mungkin kalau katanya kan Jakarta lebih luas daripada Singapura, tapi di Jakarta tuh menurut gue udah padat banget, nggak ada tempat lu buat exploring kalau nggak ke mall gitu. Kalau di sana tuh banyak lah, kalau nyari tempat baru juga lu bawa bekal aja, lu piknik juga bisa gitu kan. Yang gue kangenin ya kayak itu sih, tempat-tempat kayak gitu. Sama tadi sih makanan, ujung-ujungnya akhirnya ternyata gue bisa nemu makanan yang menurut gue enak. Dan akhirnya gue kayak ke Singapura, yang gue pengen tuh ya makan-makan tempat itu sih sebenarnya. Bener banget, Kilini pastinya tuh harus wajib Ya, lu kan kayak ini kan, karena lu di samping kantor lu dulu kan ini ya. Iya, betul sekali. Itu kayak wajib banget tuh. Benar. Nah, kalau gue tuh kayak dulu ada laksa yang gue suka tuh di mana tuh, Alexandra, di Queenstown. Ah, oke. Deket IKEA ya? Shopping center. Benar, di seberang IKEA. Dan itu memang tempatnya itu juga kayak toko sepatu aja. Itu dua hal yang gue bisa dapetin lah. Gue sambil lihat sepatu, gue makan laksa. Belanja sepatu. Betul. Habis itu dengan alasan gue ke IKEA membeli sesuatu yang nggak penting buat di apartemen. Betul. Oke, interesting banget nih. Terima kasih banget guys. Pokoknya ternyata kalian masih kangen ya sama Singapura, walaupun ya sebenarnya sih baru liburan juga kali ya kalian ke Singapura, atau kapan nih terakhir sebelum PSBB ini? Gue terakhir itu Desember. Itu benar-benar sebelum Desember tahun lalu. Desember tahun lalu. Kalau lu, Win? Gue terakhir itu akhir November. Ya beda tipis lah ya. Hampir sama ya, jangan kita sama aja ya 2 minggu. Gue awal Desember sih waktu itu. Oh enggak, gue bener-bener akhir Desember. Akhir November gue, Bol. Okay. Berarti udah hampir 6 bulan lebih ya? Yes. Berarti kalau PSBB udah selesai, terus Singapura udah balik normal lagi, pengen kan balik ke sana lagi, liburan? Gue sih pengen sih, masih. Lo juga, Win, pengen balik sana untuk liburan? Actually tadinya gue itu udah plan bulan Juni kemarin itu harusnya gue kayak break 2 minggu di sana. Tapi ya namanya PSBB, pandemi semua ini kan ya, jadi ya sudahlah. Next time possible aja, begitu bisa berangkat ya gue akan berangkat. Iya, kita bertahan saja dulu ya demi kesehatan pastinya. Oke, thank you Wina, Bola, untuk waktunya, untuk sharing-sharing ceritanya. Mungkin sebagai closing buat podcast pertama kita ini, ada nggak sih kalian tips and trick gimana sih caranya bertahan hidup di negeri orang? Apalagi ya kalau to be spesifik, bertahan hidup di Singapura sih. Mungkin dari Bola. Gue ya. Ya kalau gue sih tipsnya mungkin ya tadi, kalau misalnya lu ngerasa homesick atau apa, mungkin lu perlu cari kegiatan apa yang memang lu seneng, terus ya mencoba exploring tempatnya aja sih. Atau karena ya kalau gue sih dalam hal gue seneng waktu itu gue lagi hobi foto-foto sih kayaknya waktu itu. Oh iya. Ya gue juga seneng makan, jadi gue sambil jalan-jalan, ambil foto, nyari tempat makan. Kalau lu ngerasa kayak bosen banget ya paling gitu sih kalau gue ya. Kalau terkait dengan kuliahnya sendiri sih, menurut gue kuliah di NUS tuh ya dibilang susah banget juga mungkin enggak sih, cuma yang penting lu punya ya lu komitmen aja sih sebenarnya menurut gue. Karena ya kalau di jurusan gue sih banyak kan memang kan kuliahnya tuh banyak kan ngerjain project-project bareng tim kan. Nah, jadi ya lebih banyak diskusi dan kayak gitu-gitu aja sih, yang nggak yang beneran lu harus ngebaca textbook terus harus persis kayak kuliah S1 lah, nggak kayak gitu lah, nggak kayak lu ngejawab soal gimana. Jadi kayak jawaban ujian pun juga kayaknya lebih ke pemikiran lu juga. Jadi ya gue yang penting banyak ini aja sih, banyak baca-baca juga, banyak ngobrol juga, kayak gitu sih juga di pas kuliah.
Okay, well noted. Thank you. Kalau Wina, bagaimana tips and trick buat para pendengar kita nih yang kepikiran mau tinggal di Singapura? Kalau menurut gue, first things first, kalau lo mikir mau sekolah di Singapura, especially NUS, make sure lo memang kepengen belajar, bukan cuma cari pengalaman doang. Dan bukan masalah susahnya apa gimana, tapi seperti kata Bola tadi, memang yang namanya komitmen lo untuk belajar itu akan essential banget. Dan itu harus datang dari diri lo sendiri. Kalau lo kesana karena disuruh sama keluarga atau karena peer pressure, sorry to say, itu pasti akan jadi beban banget. Nah, tapi kalau lo udah keterima di NUS, yang pertama kali harus lo siapkan itu adalah alas kaki yang nyaman sih menurut gue. Karena lo akan jalan itu kemana-mana banget, men. Tepat sekali, oke. Dan yang ketiga, ini menurut gue cukup fatal sih untuk anak-anak yang baru pindah. Jangan pernah mengkonvert apapun ke rupiah kalau lo masih mau makan. Karena ada pusing sendiri ya. Exactly. Begitu lo ngelihat Indomie satu pak itu 10 biji harganya $5, lo mendingan milih nggak makan. Lo sendiri. Benar. Jangan di-convert, yang ada pusing dan akhirnya lo malah jadi kurus. Ya. Dan kurusnya not in a nice way ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu, thank you banget Wina sama Bola. Pokoknya buat teman-teman semua yang ngedengerin, terima kasih juga. Kita coba pindah ke negara lain untuk episode berikutnya, tapi itu masih surprise, jadi tunggu aja episode kita berikutnya. Oke, thank you for all. Bye-bye. Bye. Nah ini.